balik semangat Persita Tangerang yang kini bersaing di Liga 1 dan mengincar pentas Asia, ada sosok Evelyn Ketty, eksekutif muda yang tak hanya mengelola strategi bisnis klub sepak bola, tetapi juga menakodai operasional klub bola basket Tangerang Hawks. Yuk, ikuti saya Maria Yuliana Benyamin dalam Coffee Time with Mai. Hai Ketty, terima kasih ya sudah meluangkan waktu Sama-sama. untuk ngobrol bersama Bisnis Indonesia. Ini Welcome. banyak, ya. Ini rumah Ya, kantor kita, kantor Kantor, manajemen oh, Persita oke. dan Hawks. Persita dan Tangerang Hawks. Ya. Ini ada dua nih. Saya jadi fokus saya jadi terbagi. Jadi Ketty memang mengurusi dua. Saya Oh, oke. membawahi Persita dan Hawks di bidang komersialnya. Oke. Boleh cerita sedikit latar belakang kenapa akhirnya terjun ke sini? Kenapa ya? Saya juga misteri buat saya kan. Oke. Cuman maksudnya dulu tuh saya diajakin juga sama salah satu shareholders untuk mengelola ini. Kebetulan kan bidang saya backgroundnya di finance and accounting, which is mereka sebenarnya mau mengusahakan Persita dulu nih tadinya, baru Oke. Persita doang. Persita itu tahun baru Kita masuk. take over itu sekitar 2018-2019. Dan Ketty masuk. Saya masuk di tahun itu juga, oke, jadi oke. langsung tuh mau membenahi lah. Kan itu kan ada pergerakan juga dari gimana cara kita regenerate supaya menjadi lebih lebih modern, terus lebih keurus di bagian financialnya, di bagian marketingnya kayak gimana lebih profesional lah. Jadi saya diminta untuk bantuin di sini. Saya pertama-tama juga bisa nggak ya, ini kan industri yang baru nih, apalagi untuk saya kan awam banget nih sports kan, tapi dengan background saya dan emang diminta tolongnya di bagian komersial, why not saya coba, karena menurut saya challenging juga nih, something new buat saya belajar juga. Oh, di industri saya kan sebelum-sebelumnya infrastructure. Ini juga kalau saya pikirin konsepnya mirip nih, karena kita harus punya infrastructure dulu yang kuat, baru kita bisa kembangkan bisnisnya. Oke. Itu sih sebenarnya yang Berarti pertama. pertama Persita, terus kemudian Hawks. Beberapa tahun kemudian baru kita mikir nih apalagi nih pengembangan bisnis yang Oke. kira-kira menarik buat kita. Akhirnya kita coba untuk kembangin di Hawks. Oke, tadinya infrastruktur, terus kemudian bola, walaupun sama-sama nih Mirip-mirip ngurusin lah bisnis ya. gitu. Ya. Tantangan terbesarnya apa sih ngurusin bola? Untuk ngerti industrinya dulu nih pertama-tama, karena saya emang gak ada background di sports tadinya. Jadi kita harus belajar dulu dari awalnya kayak gimana cara rekrut pemain, gimana cara ngelihat tim yang bagus kayak gimana, apa fasilitas pendukung yang kita harus bikin apa, infrastrukturnya apa, kayak gitu loh. Jadi pertama-tama kita harus belajarin semuanya dulu, baru kita bisa pikirin nih gimana caranya untuk sustain di bisnis seperti ini. Apalagi kan banyak orang yang bilang kenapa sih mau masuk ke bola, kan untung juga cuma sedikit, terus masalahnya banyak, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita harus pikirin dari angle kiri kanan atas bawah gimana caranya buat company ini sustain. Butuh berapa lama bagi seorang Ketty untuk mempelajari industri tersebut? Dinamika sports industry itu berkembang terus, jadi kita harus cepat-cepat adapt juga nih sama perkembangan kan. Jadi sampai sekarang kalau ditanya sampai kapan, sampai sekarang juga masih belajar gitu. Jadi setiap musim, setiap tahun ada aja something new yang kita harus pelajarin gitu. Jadi emang berkembang terus. Tapi Ketty kan memang punya background finansial ya, jadi ini mungkin memudahkan Ketty juga karena Ketty sekarang dipercayakan sebagai direktur komersial. Ya. Nah, bicara bola, orang tuh kadang-kadang lihat ini soal urusan menang kalah, urusan seragam doang gitu kan. Nah, Ketty diberi beban untuk bertanggung jawab urusan finansial, monetisasi di dalamnya. Ini berat nggak? Lumayan berat sih ya untuk apalagi lagi itu tantangan terbesar tuh waktu COVID. COVID itu di mana nggak cuman liga yang nggak tentu nih, dunia juga nggak tentu nih mau kayak gimana kan. Cuman caranya gimana kita bisa survive di industri ini, itu tantangan terbesar sih selama saya di sini. Itu yang bikin masih harus dengan uang seperti ini yang kita punya dan kondisi seperti ini, gimana cara kita masih bisa sort of menghidupi semuanya lah yang emang masih related ke kita gitu kan. Terus sponsor juga kita harus, stakeholder yang lain kita harus tetap menjalin hubungan, gimana cara nggak putus gitu. Itu tantangan terbesar. Cuman untuk jangka panjangnya kita emang harus ngeplan nih, gimana caranya untuk misalnya kita dapat uang sekian gitu kan. Nggak mungkin kita semuanya dipakai untuk belanja pemain. Walaupun emang pemain itu aset terbesar kita ya dari klub ya. Cuman kita harus untuk mendukung ini tuh apa gitu kan. Kita sama sponsor juga harus banyak
acara, banyak event untuk menjalin hubungan baik sama supporter juga seperti itu. Jadi gimana caranya untuk make use of this amount of money untuk itu semua sih. Kalau bicara in terms of monetisasi antara Persita dan Hawks ini, mana yang lebih gampang? Mirip-mirip sih ya, cuman mungkin lebih gampang Persita sedikit karena fanbase-nya udah terbentuk dan historinya udah lebih lama gitu loh. Jadi kalau saya katanya jualannya lebih gampang lah dibanding sama Hawks gitu kan. Cuman saya juga bersyukur, maksudnya kita salah satu klub itu yang di support sama fasilitas yang ada sekarang ini, which is kita kan juga sister company kita untuk mengelola satu kawasan stadion kan. Jadinya itu juga sangat membantu kita untuk biaya training kita nggak usah, maksudnya udah ada di situ, terus home base kita juga di situ, jadi lebih gampang untuk kita operasionalnya. Ya operational wise-nya udah enak gitu loh di situ. Oke, saya mau keliling-keliling boleh dong? Boleh. Mau lihat-lihat. Saya tertarik di sudut sini. Boleh kita ke situ? Silakan. Oke. Jadi Katie, ini kalau lihat di sini saya melihat perjalanan sejarah panjang dari Persita. Ya. Nah, boleh dijelaskan? Ini saya yakin bukan jersey bukan tahun ini punya. Bukan musim ini punya. Yang musim ini warnanya? Musim ini warnanya tetap ungu. Tetap ungu. Iya, maksudnya ungu itu kan emang identis dengan Persita kan. Jadi emang harus home jersey kita tuh warna ungu. Oke, nanti kita akan lihat yang terbarunya ya. Kalau kita bicara soal monetisasi, salah satu faktor penting di situ adalah sponsor. Nah, lihat di sini di jersey ada nama besar Indomilk ya. Ini bisa diceritakan perjalanan untuk mencari sponsor itu biasanya gimana sih, Katie? Sponsor ya? Susah-susah gampang juga sih, cuman biasanya kita perkenalan dulu lah apa background dari Persita Tangerang juga dan Tangerang Hawks juga kayak gimana. Abis dari situ kita biasanya tawarkan apa yang kita punya nih, aset-aset kita yang punya, pemain, infrastruktur, sosial media dan kawan-kawan lah. Baru dari situ kita membuka perbincangan nih, apakah dari brand tersebut tertarik untuk support di bagian sepak bola ataupun di basket. Nah, dari situ baru kita turunin lagi apa sih goal dari si brand tersebut, apakah mau exposure, apakah mau yang lain kayak gitu. Baru nanti kita bisa formulasiin semua benefit-benefit yang kita bisa kasih. Gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Indomilk ini sudah berapa tahun? Indomilk itu kita jalan dari 2020 ya. 2020. Ya. Gitu, jadi sebelum Indomilk nama besar sponsor? Belum sih. Baru. Berarti ini perdana dengan nama besar. Makanya juga ada Indomilk Gongnya Arena. juga si Indomilk Arena itu. Karena kan kalau Indomilk siapa sih yang nggak tahu Indofood gitu kan, Indomilk, Indomie semuanya juga. Ada Salim di belakangnya. Ya, ini kan part of Salim Group kan, maksudnya si Indofood ini. Maksudnya siapa sih yang nggak kenal sama brand Indomie atau Indomilk gitu. Cuman kita harus mikirin apa lagi nih yang kita harus kasih ke si sponsor ini, apa yang bisa menjadi daya tarik. Terus kalau kita research kayaknya naming rest stadion tuh belum ada yang dipakai di mana-mana. Ada juga di luar negeri kan. Why not kita coba approach dan kita tawarkan konsep tersebut gitu. Dan mereka setuju dan welcome dengan proposal kita, dan akhirnya tercetuslah si Indomilk tadi gitu. Balik lagi, kalau sampai Indomilk kemudian memutuskan untuk masuk ke sini, berarti dia sudah melihat suatu kekuatan yang dipunyai oleh Persita. Nah, tapi kan proses panjang dong membangun sampai Persita ini punya brand yang kuat, punya daya tarik yang kuat. Nah, itu perjalanan ketika Katie masuk dari 2018 sampai 2020 itu boleh diceritakan nggak? Serunya gimana? Sebenarnya perjalanan Persita as a brand itu emang udah kuat karena emang kental dengan traditionnya. Jadi Persita kan dari 1953. Jadi siapa sih yang nggak kenal Persita, apalagi kalau di Tangerang ya. Tugas saya di sini itu gimana cara kita memodernisasinya. Salah satu pencetusnya itu lagi tuh kita ganti deh logonya kayak gimana nih. Karena logonya sebelumnya tuh lebih kental dengan lokal yang emang udah mungkin dari dulu banget itu logonya. Dan ini logo baru, the newest logo yang kita itu di 2020. Dan caranya juga kita kan nggak mungkin kucuk-kucuk datang kita mau rubah semuanya, enggak dong. Kita kan pasti harus ada essence of traditions yang masih ada gitu kan. Kalau bisa dilihat di sini, ini juga masih ada bentengnya, masih ada apinya, which is part of the old logo gitu loh. Nah, kita juga nggak desain sendiri nih, kita nggak dari manajemen nggak come up with this dan ya udah nih pakai ini. Jadi kita invite juga orang-orang supporter lah, siapa kita ajak untuk coba deh kita sayembara gimana caranya untuk membuat logo baru Persita. Tapi kita kasih guidelines nih, harus ada
historical meaning di belakangnya ya. Kalian juga harus jelasin gitu. Nah, kita akhirnya dapat nih dua yang desain yang kita pikir udah cukup bagus. Akhirnya dari situ juga perjalanan masih panjang. Kita ketemuin 2 orang ini, kita sama in-house kita juga gimana cara kita collaborate sampai terjadi si logo baru ini gitu. Jadi logo ini sebenarnya langkah awal atau titik awal modernisasi dari Persita. Yes, bisa dibilang seperti itulah. Nah, dari situ kan baru image-nya oke nih, kita modern nih, apalagi nih yang harus kita lakukan gitu kan. Dari situ baru kita pelan-pelan gimana caranya kita desain jersey lebih bagus lagi. Terus kita harus come up with aplikasi yang memudahkan mereka untuk beli tiket segala macam kan. Jadi dari situ kita benahin infrastruktur yang tadi saya bilang itu, baru itu bisa attract sponsor-sponsor yang datang kan. Apa sih nilai jual yang kamu punya, baru saya bisa jualan. Kasarnya seperti itu. Termasuk digitalisasi memang udah dibangun dari 2020 itu? Iya, kayak sosial media kita lebih aktif lagi. Kita maksudnya di semua kanal sosial media kita udah punya. Terus yang pencetusnya itu dari kita bikin website dulu pertama-tama, habis itu baru kita kembangkan ke aplikasi. Oke. Saya salah fokus sama ini. Ini boleh diceritakan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Kebetulan musim ini ya kita di 2024 ini kita launchingnya agak berbeda nih. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita launchingnya offline, kita ngundang stakeholders untuk datang dan melakukan. Tapi di tahun ini kita online semuanya, jadi kita 24 hours online dan kita mendapatkan rekor muri untuk itu. Jadi launching terlama lah yang online. Jadi di sana kita ngobrol sama supporter, ngobrol sama sponsor, semuanya lah kita undang untuk kita ngobrol. Tapi bola itu biasanya punya daya tarik sendiri ya. Jadi orang bisa stay for 24 hours juga nggak apa-apa ya. Kalau emang yang militan banget pasti stay. Pasti stay. Nah kalau ini boleh diceritakan kebetulan sedikit? juga tahun ini karena salah satu goal kita juga untuk menciptakan pemain-pemain baru. Jadi fokus kita juga untuk pengembangan di EPA-nya gitu. Tahun ini puji Tuhan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 di EPA 20-nya. Oke. Tapi Katie walaupun di komersial punya tanggung jawab juga di operasional, karena 2 hal ini relate banget. Sebenarnya related gitu. Jadi maksudnya yang bagian operasional kan lebih ke manajer, lebih cara pemilihan pemain mau yang kayak gimana, posisi apa, itu kan bagian mereka. Cuman kan tetap harus get back ke saya juga kan, karena kan dari budget lah, dari segala macam kan tetap ada di ranah saya. Jadi kita emang komunikasinya harus intens. Begitu pula saya juga harus butuh pemain sebagai aset ini untuk bisa kita gimana caranya mengembangkan mereka juga sebagai individual di mata brand-brand tersebut gitu loh. Jarang loh perempuan ada di industri ini. Kalau Katie sendiri menghadapi tantangan tersendiri? Tantangan lumayan ada ya, lumayan challenging juga pertama-tama, apalagi saya masih muda dan saya perempuan di dunia yang dominan dengan laki-laki semua dan emang udah senior semua gitu yang ngerti bola. Tantangan pasti ada, cuman sejalannya waktu ya kita belajar dan pelan-pelan udah mulai ngerti lah gimana sih keadaan bola. Sama aja sih sebenarnya ya. Sama aja. Sama. Mirip-mirip Mirip lah. Ya sudah, kita lanjut lagi yuk keliling-keliling kita sambil ngobrol-ngobrol. Boleh. Seru sih ini. Nanti saya lihat ini ya yang baru. Yang baru ya. Ya, oke. Jadi Katie, ini kita udah tadi dengar banyak hal terkait dengan sponsorship. Nah ini ada yang menarik kalau bicara soal Persita. Persita ini kan akarnya itu kuat sekali, lokalnya itu kuat sekali. Dikenal juga dengan nama Pendekar Cisadane ya. Nah kalau bicara soal ini, Katie, saya tahu Katie juga usianya masih muda, sangat muda. Ini ada tantangan bagaimana menjaga akar lokal ini, tetapi di sisi lain juga harus tetap menjaga supaya Persita ini juga relevan, modern, supaya bisa diterima oleh anak-anak muda atau generasi muda. Nah, tipsnya seperti apa? Sebenarnya kita nggak boleh melupakan historinya lah. Itu juga tercermin di logo kita kan. Maksudnya ada essence yang emang masih menunjukkan kalau kita tuh Tangerang banget gitu kan. Nah, mungkin cara dikemasnya aja kali yang lebih berbeda ya, lebih kita modernisasi. Jadi maksudnya lebih bisa diterima dengan anak-anak zaman sekarang lah gitu. Maksudnya penyampaian kitanya juga, terus cara pemilihan konten-kontennya juga. Mungkin lebih ke situ sekali ya. Kita nggak menyampingkan semua akar root, semua history itu tetap harus kita bawa sampai kapanpun juga gitu loh. Karena Persita kan emang kentalnya dengan itunya. Dan itu berhasil? Berhasil sih, so far so good. Maksudnya sampai sekarang juga kayak
warna ungu nih contoh, itunya aja ya, contoh paling Jersey. gampangnya aja. Jersey kita pakai, stadion kita warna ungu, semua base color kita ungu. Maksudnya jadi itu aja yang sesimpel itu aja kita harus terapin di banyak hal gitu loh, application-nya tuh banyak di situnya. Dan salah satu wujud modernisasi tadi juga dengan sudah mulai digitalisasi ya. Sekarang maksudnya lagi tuh pencetusnya juga mulai mungkin di tiket ya, karena tiketing dulu tuh masih konvensional yang orang beli robek. Sekarang kita udah semua digital, jadi online semuanya. Sebenarnya sempat sih ada yang protes, kenapa sih jadi ribet segala macam. Cuma kan kita mikirnya panjang nih dengan tiket online. Menurut saya ya semua pembeli, semua supporter, semua yang mau nonton itu akan lebih nyaman. Jadi mereka nggak perlu desek-desekan untuk perebutan masuk, belum kalau ada tiket palsu lah atau yang gitu-gitulah ya. Saya dengan kita digitalisasi, dengan kita mau ke online akan lebih teratur gitu. Jadi dari depan kita screeningnya udah enak, mereka ke dalam tinggal sekarang kan mereka tinggal scan doang bisa masuk gitu loh. Jadi semuanya udah enak gitu. Mereka di aplikasi kita juga one stop service kan, mau beli merchandise bisa, mau baca berita bisa, mau beli tiket juga bisa. Jadi ya itu sebenarnya apa yang kita pikirkan itu, yang kita kerjakan itu untuk sebenarnya untuk stakeholder semua, bukan buat kita doang gitu. Kita mikirin sampai sebegitunya. Nah kalau bicara supporter sendiri, seperti apa seorang Katy memandang supporter? Supporter itu menurut saya hal terpenting, salah satu hal terpenting di industri ini gitu loh, karena tanpa supporter kita nothing. Dan mereka juga sebenarnya tanpa kita, mereka juga nothing. Jadi sama-sama mutual gitu loh. Maksudnya kita juga penting buat mereka, mereka juga penting buat kita. Jadi sebenarnya suara mereka juga kita butuh gitu loh, saran dari mereka kita juga butuh gitu loh. Cuman kadang-kadang mungkin supporter lebih ke bawa emosi. Kalau kita kalah, mereka marah-marah. Kalau kita menang, mereka langsung support lagi gitu kan. Tapi untuk menjembataninya itu saya udah ada tim juga sih untuk rutin nih ngobrol sama mereka, apa sih keluh kesah mereka, apa sih yang mereka harapkan dari manajemen, apa sih yang jadi impian mereka gitu loh. Tapi sebaliknya juga kita mau kasih tahu nih visi misi kita tuh untuk apa sih, untuk supporter, untuk Persita ke depannya tuh seperti apa, dan itu biasa dikomunikasikan, ada tim khusus yang emang biasa ngobrol rutin dengan si supporter tersebut. Dan supporter ini kan biasanya pendukung fanatik ya. Kalau dari sisi bisnis, apakah kehadiran pendukung fanatik ini cukup bantu? Sangat membantu, karena ujung-ujungnya siapa sih yang mau beli merchandise kita? Siapa sih yang mau beli tiket kita? Siapa sih yang mau support tim panas-panasan? Kalau bukan supporter siapa lagi gitu. Jadi emang kehadiran supporter sangat meaningful buat kita, apalagi kalau misalnya supporter nonton langsung di stadion. Itu kan animonya tuh udah beda sendiri, vibe-nya tuh udah beda sendiri. Untuk pemain sendiri yang main di lapangan ya, dan mereka akan lebih semangat lagi, akan lebih all in lagi gitu loh. Kalau misalnya satu stadion, bayangin kalau full mereka menyuarakan ayo menang Persita menang, kan pasti lebih vibes-nya lebih terjadi lagi gitu loh, which is bikin mereka lebih semangat lagi. Banyak ya, diidentifikasi itu banyak ya supporter dengan nama yang tentu saja nama-nama besar pendukung Persita ya? Iya. Maksudnya kita di supporter community sendiri kita ada 5 yang terbesar, sebenarnya 7 lah sekitar ya. Cuman 5 yang benar-benar besar yang kita emang, semuanya kita maintain sih, maksudnya semua keluh kesah dari mereka, semua insight dari mereka kita tampung, yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa wujudkan, kita pasti wujudkan. Tapi cara maintainnya itu apa sih yang biasa dilakukan oleh kita sebenarnya biasa informal. Jadi karena biar mereka juga santai gitu loh. Maksudnya kita juga bukan kamu maunya apa, enggak gitu. Maksudnya lebih kayak obrolan santai aja gitu, lebih ke updates dari Persita gimana, dari supporter kayak gimana. Oke. Saya mau singgung sedikit nih kalau kita bicara tentang Persita ya. Sekarang ini kan Persita ada di peringkat 11 ya di Liga Utama. Nah, Katy sendiri puas nggak dengan pencapaian ini? Sebenarnya puas atau enggak pasti enggak, karena kita pasti ada target-target tertentu yang kita mau capai kan. Cuman kalau saya boleh bilang, kita belanja pemain juga sebenarnya nggak jor-joran banget gitu loh. Karena sebenarnya dari kita filosofinya kita mau mengembangkan pemain-pemain muda. Jadi di mana kita mau regenerasi nih. Apalagi kita U20 baru menang kan. So, kita juga mengharapkan kalau ada pemain-pemain muda yang bisa mengembangkan karirnya juga di Liga 1 ini, di profesional senior team ini gitu loh. Jadi kita sebenarnya nggak yang fokus semua. Maksudnya pemain itu penting, aset-aset yang penting. Cuman kan kita harus mikirin
surroundingnya ini loh, apa Oke. sih yang lain yang kita harus invest di situnya gitu. Jadi kita nggak jor-joran di pemain, kita harapkan regenerasi biar bisa semuanya sustain. Walaupun kita tahu target kita nggak mungkin juara nih di beberapa musim ini, cuman saya rasa kita pasti bisa pelan-pelan mencapai itu. Jadi target terdekat Target tahun depan minimal top 5 lah. top Top 5. 5. Ya. Wow. Ya, maksudnya dengan squad yang kita so far udah ada, dengan semua rencana-rencana kita, saya harapkan kita ada di top 5. Kalau Katie sendiri melihat belanja pemain nih, yang tadi kan sempat disebut jor-joran, itu sebenarnya di industri sepak bola, kalau Katie melihat, apakah perlu kemudian jor-joran juga mendatangkan pemain dari luar? Sebenarnya depending on the club sih ya, maksudnya kalau mereka emang punya dana lebih, mereka mau invest di pemain yang untuk mencapai target tertentu, why not gitu. Cuman kalau kita emang filosofinya dari pertama kita nggak mau semuanya 100% di pemain, maksudnya jor-jorannya di pemain gitu, karena in order to bikin pemain ini kita banyak yang kita harus bangun juga gitu, seperti misalnya lapangan latihan yang emang terbaik buat mereka, fasilitas terbaik buat mereka, dan pengembangan yang tadi saya sampaikan di U20, 16, 18-nya juga harus yang terbaik. Jadi ya semua itu emang berproses, nggak mungkin instan 1-2 tahun kita langsung juara 1 atau juara 2. Karena menghadirkan pemain dari luar ini kan, saya nggak tahu menurut Katie, apakah ini ya tentu saja punya cita-cita besar bahwa ada transfer skill kan dari luar gitu, bukan sekedar bahwa di lapangan kelihatan lebih bagus gitu kan, atau seperti apa? Iya, untuk misalnya pemain asing itu kita harapkan juga pemain lokal kita bisa belajar banyak dari cara bermainnya, kan pasti kayak kita ketemu orang siapapun itu setiap hari kita pasti learn something new kan. Maksudnya kita harapkan juga ada transfer ilmu juga dari kita mendatangkan coach asing juga, mungkin pemain lokal kita lebih terbuka juga. Nggak cuma skill ya, dari as simple as cara makan. Cara makan pemain lokal dan pemain asing kan berbeda. Maksudnya pemain asing itu lebih conscious dengan health mereka, makannya harus bukan yang sehat, yang emang gizinya berprotein seimbang, tinggi segala macam kan. Nah itu yang saya harapkan, apalagi pemain-pemain muda kita nih, akar grassroots kita tuh harus belajar dari situ dengan makan protein tinggi, minum susu, jadwal latihan emang terschedule dengan baik, istirahat segala macam, itu yang emang harus di-maintain. Tapi pemain kita sendiri bisa menyesuaikan itu dengan baik gitu So far, pertama emang ada resistensinya nih, karena mungkin dari biasa mereka makan nasi padang, mereka harus makan healthier food lah ya. Cuman lama-lama kesini mereka udah mulai conscious sendiri, nggak terlalu makan banyak gorengan, lebih banyak makan buah, gitu lah. Kalau kita bicara tentang industri olahraga ini kan, kita lihat bola ini udah berkembang jadi sebuah industri olahraga ya, bisnis yang besar sekali. Sportainment gitu. lah ya. Iya, sportainment gitu. Nah, buat Katie sendiri, Katie punya tujuan, apakah ingin menjadikan industri olahraga ini benar-benar profesional dan mandiri secara finansial, atau seperti apa? Harus. Karena harus ya? Harus, karena sampai kapan shareholders bisa inject money terus? Sampai kapan kita harus bergantung sama sponsor terus? Kalau emang timnya sendiri nggak gitu-gitu aja berkembang doang. Misalnya emang ada sponsor yang mau, tapi kan mereka kalau lihat kita nggak berkembang, kita gitu-gitu doang, kan pasti mereka kabur juga kan, pergi juga kan. Nggak mungkin mereka mau invest jor-joran atau sponsorin kita terus-terusan dengan tim yang tidak berkembang. Makanya kenapa infrastruktur grassroots itu paling penting. Infrastruktur bukan yang cuma lapangan segala macamnya, cuman gimana cara kita mengembangkan pemain-pemain muda itu, gimana cara, kalau dari sisi komersial, gimana caranya mereka istilahnya bisa jalan sendiri nih, tanpa saya misalnya. Harus sudah ada sistemnya kan, dari marketing, they have to know what to do, dari finance mereka mesti tahu kayak gimana, dari merchandise juga harus udah mikirin kiri kanan atas bawah, karena ya balik lagi kita harus benar-benar make money gitu, karena ujungnya emang harus make money, nggak mungkin kita losing money terus kan. Tantangan paling besar untuk mewujudkan klub yang profesional dan mandiri secara finansial itu apa sih? Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya ada. Gimana caranya mereka bisa think ahead. Jadi kadang-kadang kita berinovasi terus nih. Mungkin mereka belum kepikiran, kenapa sih dibikin seperti ini, kenapa sih dibikin ribet seperti ini, kenapa sih kamu allocate money-nya ke bukan beli pemain tapi malah allocate ke sini gitu kan. Lebih itu yang kadang-kadang kita masih harus educate mereka. Ini loh, karena berarti mindset ya. Salah satunya lah mindset. Tapi Katie sendiri sudah merasa membawa perubahan nggak
saya nggak bisa jalan sendiri juga, pasti dibantuin sama Iya. tim-tim saya yang hebat kan. Jadi ya kadang-kadang kita juga stuck. Mereka yang lebih harus kreatif, lebih adaptif, lebih kayak waktu COVID kemarin deh, gimana nih kita konten mau gimana cara shootnya? Kita nggak boleh ketemu orang, nggak boleh nih. Akhirnya mereka salah satu contohnya mereka harus mulai dengan virtual lah. Konten kan tetap harus ada nih, kalau nggak, apalagi di saat semuanya lockdown, di saat semuanya nggak boleh ngapa-ngapain, mereka pasti cari entertainment kan. Betul. Mereka pasti lihat sosial media, mereka pasti yang mau bola tetap ada. Di mana kita harus benar-benar sustain lah. Di level internasional sebenarnya klub andalannya andalan Katie siapa? Saya sebenarnya bukan anak bola, cuman saya ngikutin karena suami juga suka bola ya. Ya, saya mah sama-sama aja lah. Kalau klub luar Nggak berani nyebut satu karena sensitif. karena in order to fall in love with the club, you have to know the club itself. Okay. Gitu. Karena pertama-tama saya misalnya nonton Persita, kalau saya nggak kenal pemainnya, saya juga siapa nih yang main gitu loh. Tapi once we get to know them gitu, siapa pemainnya. Jadi the love mulai grow sendiri gitu. Jadi kayak, oh pemain saya nih yang kemarin saya ngobrol di kantor, oh mereka main di bawah, di lapangan gitu. Tapi kenapa saya tanya itu? Karena saya ingin tahu kan pasti dalam pengelolaan ya klub gitu secara komersial pasti punya acuan dong. Siapa nih yang kira-kira klub di luar yang kira-kira jadi role model gitu loh. Yang dilihat ini bagus banget nih pengelolaan secara komersialnya dapat banget gitu sehingga mendukung operasionalnya mereka. Ya sebenarnya semua dari klub luar itu bikin kita belajar juga, maksudnya role modelnya pasti klub-klub luar situ kan, maksudnya karena Indonesia juga lebih kadang-kadang lebih telat nih mencapai ke situnya, cuman ya kita berproses mulai pelan-pelan lah gitu. Jadi nggak mungkin langsung semuanya instan kan, semua harus berproses, cuman acuan pasti ada. Kita juga pasti lihat misalnya kayak contoh jersey, contoh apa pasti tren di luar tuh kayak gimana sih kayak gitu loh. Ya, jadi belajar tren juga yang terjadi di pengembangan. Kalau nggak mungkin kita begini-gini doang kan. Itu yang makanya kenapa tiap tahun kita harus belajar lagi gitu. Ya karena saya melihat ya, kalau dulu-dulu tuh kan ya karena bola tuh dilihat lebih kuat sportnya daripada bisnisnya, sisi bisnisnya. Jadi orang nggak terlalu memikirkan direktur komersialnya tuh siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusin itu. Sisi komersialnya mau dikembangkan seperti apa. Nah sekarang kalau kita lihat klub di Indonesia, semuanya rata-rata berpikir ke arah sana kan. Semuanya udah mulai ke situ gitu loh. Itu tren-tren mulai mereka melirik sisi komersialnya itu di industri bola. Kalau Katie lihat mulai kapan sih itu? Mulai dari beberapa tahun lalu sih. Baru ya? Iya 5-6 tahun lalu udah mulai mereka berlomba-lomba untuk siapa lebih kreatif, siapa lebih inovatif, seperti itu sih. Dan rata-rata kan kalau saya lihat juga anak muda dan perempuan itu juga banyak yang dipercaya. Banyak, karena kalau misalnya bapak-bapak yang udah atau ibu-ibu yang udah senior semua ya nggak akan ada innovation ya, maksudnya less likely lah gitu. Kalau saya juga banyak belajar dari anak-anak tim saya yang masih muda-muda gitu kan, sekarang trennya seperti ini. Kadang-kadang di kita juga, kayaknya nggak akan jalan deh gitu kan. Tapi ayo Bu, nggak apa-apa kita coba. Oke, kita coba ya, kita kasih grace period. Misal kita coba, kalau nggak jalan kita harus switch langsung gitu. Maksudnya saya juga open to innovation gitu, karena mereka juga yang tahu dengan industri ini. Saya juga belajar banyak dari mereka gitu. Jadi ya kita harus saling bekerja sama lah. Cuman mungkin yang lebih senior-senior ngegawangin ini loh, jangan sampai lewat batas ABCDE. Oke. Tetap diperlukan juga ya. Pasti lah. Nggak mungkin kita menyampingkan itu. Jadi kita semua satu tim emang harus bekerja sama untuk mencapai satu klub yang benar-benar profesional. Katie itu berapa jam sih ada di ini, kantor utamanya kan di sini kantor utama di sini. Kantor utama di sini, terus sekali-sekali pasti ke lapangan. Ke lapangan masih normal lah, saya nggak terlalu ke lapangan. Ketemu pemain? Kadang-kadang ketemu pemain, cuman itu lebih ke ranah ke presiden direkturnya sama manajernya. Kalau emang ngomong dengan pemain lah, karena kan lebih banyak cari sponsor. Lebih banyak ke third party lah saya untuk minta sponsor, untuk cari sponsor baru, untuk cari relation yang lain lah. Berarti ini me time-nya tuh seorang Katie ngapain? Me time-nya ya? Saya suka kuliner sih, sama jalan-jalan. Dan di Tangerang rasanya banyak ya? Banyak banget. Terus ya once in a while juga kita harus nonton pertandingan misalnya bola di mana gitu kan. Jadi kita bisa belajar vibes baru. Apalagi pertama-tama kalau waktu saya terjun di bola pertama kali itu saya udah keliling beberapa stadion yang
kita harus belajar nih apa nih. Itu sih yang make it interesting, yang challenging juga untuk di industri. Berapa tahun kurang lebih kan dari 2018 sampai 2025 ya. Sudah ada di industri ini. Pelajaran apa yang paling penting yang Katie petik? Gimana kita harus terus inovasi. Oke. Itu penting banget karena perubahan zaman itu cepat banget. Jadi kita harus cope up with it benar-benar every second mungkin ya. Jadi ada hal yang baru, kita harus pelajarin apa itu. Dan selama periode ini pula ada satu peristiwa besar yang kita hadapi, COVID. COVID sendiri mengajarkan apa buat Katie? Gimana cara kita bisa survive? Survival mode-nya kita tuh harus benar-benar nyala nih. Misalnya kita sebelum COVID terjadi kan kita udah misalnya meetingin, oke, budget tahun ini sekian gitu. Dengan ini gimana cara kita bisa survive di uncertainty? Karena lagi itu kita nggak tahu COVID sampai kapan, apa yang akan terjadi, perubahan yang akan terjadi apa. Karena at the same time kita punya banyak stakeholders yang kita harus maintain. Nah itu yang gimana caranya kita survival mode-nya tuh harus ada, adaptability-nya juga harus ada, dan kita harus kreatif, inovasi terus, harus ngapain. Harus inovasi terus ya. Memang karena tadi harus tetap relevan lah ya kuncinya. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir, Katie. Setelah meraih lisensi AFC, Persita berpotensi tentu saja masuk ke kancah Asia. Nah, apa saja kesiapan yang menurut Katie masih jadi pekerjaan rumah supaya benar-benar bisa bersaing di level regional? Oke. Mungkin semua aspek harus benar-benar kita benahin lagi. Dari pemain juga harus mental bertandingnya itu harus benar-benar kuat, karena kan kebanyakan kalau kita ketemu asing langsung ciut atau kayak gimana gitu kan. Itu mentalnya harus benar-benar keluar dari comfort zone, ayo kita fight sama-sama. Dari sisi supporternya juga emang harus support kita terus, dukung kita terus. Maksudnya mereka kadang-kadang ada pertanyaan, silakan feel free. Kita juga nggak yang gue nggak mau dengerin kamu, enggak gitu loh. Maksudnya kita feel free, tapi harus sort of percaya sama manajemen kalau kita nggak mau kok menjerumuskan Persita, karena kita juga sayang sama Persita gitu loh. Dari sisi komersialnya, dari sisi infrastrukturnya juga emang harus dibenahin, karena untuk mendapatkan pemain yang bagus harus didukung dengan infrastruktur yang bagus, misalnya tempat latihan yang mendukung, gym, rehab mereka harus bagus. Seperti itu sih. Di sisi komersialnya ya harus kita build the brand-nya lagi nih. Gimana caranya biar kita naik terus, brand-nya bisa makin dikenal banyak orang. Oke, ya. Katie, kalau bicara persentase untuk ngurusi nih dalam hal mengurusi dua, Persita sama Hawks ini, itu kira-kira lebih besar yang mana? Atau sama? Gak bisa lebih besar yang mana, harus semuanya sama. Cuman mungkin terbantunya karena periodnya beda nih. Begitu Persita settle, nanti baru mulai si Hawks-nya gitu. Jadi emang timingnya aja. Jadi all year long ya kita kerja harus terus nih. Untuk Hawks sendiri targetnya gimana sih? Targetnya dari sisi komersial ya masih banyak PR-nya, karena Hawks juga salah satu klub yang masih baru banget nih, masih baby banget, yang banyak banget PR-nya, terutama untuk membangun fanbase-nya. Itu PR kita emang masih banyak di situnya sih kalau dari sisi komersial. Fanbase-nya belum terbentuk seperti Persita. Butuh berapa lama sih biasanya untuk membentuk fanbase? Fanbase beberapa tahun kali ya. Kita coba reach out terus ke semua, dari misalnya akademi basket, dari sekolah-sekolah yang emang interested ke basket, dan kita emang rutin bikin event yang untuk bikin awareness dulu nih, kita ada loh, kita eksis loh di Tangerang gitu loh. Kita salah satu klub bola basket yang emang ada di Tangerang gitu sih. Mulai dari situ sih pelan-pelan. Kalau in terms of komersialnya nih, sisi komersialisasinya, lebih mudah jualan si Persitanya atau lebih mudah jualan Hawks-nya? Sama aja. Cuman ya balik lagi, kalau Persita mungkin 10 orang udah tahu, mungkin Hawks baru 7, baru 8 seperti itu. Makanya emang si Hawks banyak PR untuk di brand awareness sih. Brand awareness ya. Oke. Target paling dekat untuk Hawks apa? Harus playoff. Tahun ini harus playoff. Harus playoff. Oke. Nih Katie kan mengurusi sepak bola iya, basket juga iya. Nah, kira-kira ada strategi nggak yang akan diterapkan Katie untuk kemudian masing-masing ini bisa memberi nilai tambah? Sebenarnya
dua-duanya tuh harus saling support gitu. Itu yang terjadi juga sebenarnya beberapa pertandingan kalau emang jadwalnya oke, pemain dan pelatih Persita itu kadang-kadang nonton support Hawks, demikian sebaliknya. Jadi dari situ mungkin kita juga bisa untuk invite semua supporter yang ada di Persita bisa lebih mengenal Hawks dan juga sebaliknya. Itu sih salah satu. Karena kan jarang kan ada klub yang juga yang punya dua. Ada beberapa sih, cuman emang nggak semua punya. Nah tapi bagi PR-nya tuh kan bagaimana membentuk satu ekosistem ini ya? Ya, karena at the end of the day saya nggak mau nih saya cuma supporter Persita atau supporternya Hawks. Saya mau semuanya jadi satu supporter kita bersama gitu. Itu sih. Nah setelah basket mungkin kepikiran juga jangan untuk dulu punya yang lain. Jangan dulu. Oh enggak ya? Stop Kita dulu. fokus dulu di dua. Kalau emang semuanya sudah mulai stabil, sudah bisa mulai dilepas, baru mungkin kita melirik-lirik yang lain. Karena ekosistemnya juga bisa jadi beda banget ya. Kalau basket sama sepak bola ini sedikit berbeda lah. Target marketnya sedikit berbeda. Cuman ya basket kenapa kita ambil juga karena itu kan nomor 2 juga sports di Indonesia yang emang terkenal lah, bukan yang emang banyak fanbase-nya kan. Jadi kita ambil di basket, begitu pula kita juga sebenarnya udah ada akademinya nih kalau di basket. Jadi kita pikirin dari akademi apa nih end goal-nya. Karena kan nggak mungkin mereka cuman sekolah terus selesai kan. Kasihan kan talent-talent yang sangat disayangkan gitu kalau talent-talent yang kita punya nggak tahu nih mau kemana arahnya. Nah, kenapa itu? Jadi kita bikin si Tangerang Hawks ini biar ada jenjang karir in a way lah untuk mereka gitu. Oke. Luar biasa ngobrol bersama Katy, banyak sekali insight yang kita dapat gitu ya. Ini juga jadi pelajaran buat perempuan di luar sana yang berkarya di industri atau di bidang di mana didominasi oleh maskulinitas. Iya. Oke, terima kasih Katy. Senang banget ngobrol. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Dan semoga sukses, maju terus untuk Persita. Sama-sama. Ya.